Apa itu sadranan? Sadranan merupakan tradisi yang menggabungkan konsep kepercayaan adat dengan ajaran agama Islam. Nyadran adalah rangkaian budayanya, mulai dari pembersihan makam leluhur, tabur bunga, dan kenduri selamatan di makam leluhur. Tradisi kebudayaan ini dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Jawa, digelar pada bulan Ruah menjelang bulan Ramadan. Dalam kalender Jawa, bulan Ramadan disebut juga dengan bulan Ruah, sehingga nyadran juga dikenal sebagai acara Ruah. Dirangkum dari berbagai sumber, tradisi ini adalah hasil akulturasi budaya Jawa dengan Islam. Kata nyadran berasal dari kata srada yang bermakna keyakinan. Sadranan biasa dilakukan di makam leluhur maupun tokoh yang berjasa mendakwahkan agama Allah di masa lampau. Bagi masyarakat Jawa, nyadran adalah suatu kewajiban sebagai balas budi terhadap para leluhur yang sudah meninggalkan dunia. Nyadran menjadi bagian penting bagi masyarakat Jawa. Nyadran yang telah dijaga selama ratusan tahun ini mengajarkan untuk mengenang dan mengenal para leluhur, sejilah keluarga, serta memetik ajaran baik dari para pendahulu. Seperti pepatah Jawa kuno yang mengatakan mikul dhuwur mendem jero, yang kurang lebih memiliki makna ajaran-ajaran yang baik kita junjung tinggi, yang dianggap kurang baik kita tanam dalam. Sejarah dari sadranan. Nyadran berasal dari tradisi Hindu-Buddha. Sejak abad ke-1, para wali songo menggabungkan tradisi tersebut dengan dakwahnya, agar agama Islam dapat dengan mudah diterima. Pada awalnya, para wali berusaha meluruskan kepercayaan yang ada pada masyarakat Jawa saat itu tentang pemujaan roh yang dalam agama Islam dinilai musyrik. Agar tidak berbenturan dengan tradisi Jawa saat itu, maka para wali tidak menghapuskan adat tersebut, melainkan menyelaraskan dan mengisinya dengan ajaran Islam, yaitu dengan pembacaan ayat Al-Quran, tahlil, dan doa. Nyadran dipahami dengan bentuk hubungan antara leluhur dengan sesama manusia dan dengan Tuhan. Prosesi sadranan. Tradisi sadranan atau nyadran dilaksanakan pada bulan panen hasil bumi, yaitu seperti panen padi, jagung, dan sebagainya, secara serentak. Masyarakat yang melaksanakan tradisi ini berasal dari berbagai kalangan dan semuanya ikut andil dalam pelaksanaan tradisi sadranan atau nyadran ini. Demi keberlangsungannya tradisi ini, masyarakat dengan sukarela menyumbangkan hasil panen seperti beras, jagung, sayuran-sayuran, dan buah-buahan untuk nantinya dikumpulkan dan kemudian dihias menjadi gunungan. Tinggi dari gunungan ini biasanya kurang lebih 1 sampai setengah meter, dan untuk mengangkatnya dibutuhkan sekitar 5 sampai 7 orang. Gunungan yang merupakan bagian dari prosesi tradisi sadran atau nyadran ini nantinya akan dibawa ke tempat dekat pemakaman leluhur yang dihormati masyarakat setempat. Bini sepuh atau pemuka agama yang memimpin pelaksanaan sedekah bumi ini juga menginstruksikan kepada masyarakat untuk mengikuti pelaksanaan sadran atau nyadran dengan baik dan tertib hingga acara selesai. Sebagai penghormatan masyarakat kepada leluhur yang telah wafat, maka bini sepuh memimpin doa bersama untuk almarhum dan almarhumah leluhur di makam. Pemimpin acara tradisi ini juga melakukan ritual seperti menyiram air di atas makam leluhur, menabur bunga, dan wangi-wangian kemenyan, menaruh telur, kemudian melantunkan doa kembali. Setelah berdoa bersama, beberapa tokoh masyarakat akan memberikan sambutan sekaligus menjelaskan maksud dan tujuan dilaksanakannya tradisi tersebut. Setelah itu, semua masyarakat yang mengikuti prosesi nyadran makan bersama di tempat tersebut. Terdapat sekitar 10 nasi putih yang diletakkan dalam tampah atau tempat makanan dari rajutan bambu. Makanan yang ada di tempat dianggap masyarakat sebagai makanan yang mengandung banyak berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaan tradisi nyadran di daerah tertentu biasanya juga disertai dengan penampilan seni budaya daerah yang ada, seperti pagelaran tabuh gamelan, seni tari, dan pagelaran wayang. Kesenian budaya daerah ditampilkan langsung oleh masyarakat setempat. Pelaksanaan tradisi ini pun dilaksanakan dari pagi hingga malam. Ada beberapa artefak ataupun alat-alat yang digunakan dalam tradisi nyadran. Yang pertama ada makam. Makam merupakan hal yang paling utama dalam prosesi tradisi sadranan ini. Tempat makam yang digunakan untuk melaksanakan tradisi ini biasanya makam leluhur warga setempat atau pendahulu yang disegani, dihormati, dan memberikan pengaruh yang sangat besar di dalam masyarakat. Hal tersebut dikarenakan makam leluhur yang dipercaya warga setempat mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan duniawi masyarakat.
Alat atau artefak yang kedua adalah makanan. Terdapat beberapa macam hidangan yang telah disediakan oleh ibu-ibu yang mengikuti upacara nyadran. Dengan hidangan tersebut, mereka berharap doa mereka akan dikabulkan dan makanan tersebut menjadi barokah. Hidangan tersebut antara lain ada nasi, panggang ayam, sayur-sayuran, gempok, dan aneka macam makanan yang dibawa oleh para jamaah. Artefak ketiga ada sesajen. Sesajen bisa berupa bunga ataupun dupa yang dibakar. Dupa dan bunga diletakkan di dalam wadah seperti mangkok, kemudian dibakar. Pada momen ini, semua yang melaksanakan tradisi ini akan merasa lebih hikmat serta terdapat beberapa keyakinan untuk sesembahan terhadap roh leluhur yang sudah berbeda alam. Hal ini sebetulnya warisan budaya serta keyakinan daripada nenek moyang masyarakat Jawa, sehingga tidak bisa dipungkiri jika kebiasaan ini di mana dari segi agama dinilai musyrik, bahkan dianggap tidak masuk akal bagi orang modern tetap lestari sampai saat ini. Nilai estetika dalam tradisi sadranan bisa dilihat dari gunungan dan juga tata letak makanannya. Selain itu, kebersamaan dalam prosesi sadranan juga merupakan nilai estetika yang dapat kita lihat dan kagumi. Dan tidak lupa bahwa tradisi ini mengingatkan kita untuk tidak lupa akan jasa para leluhur yang merasakan jerih payahnya pada kehidupan masa itu. Apakah tradisi sadranan ini akan terus dilestarikan atau justru akan hilang seiring berjalannya waktu? Berdasarkan hasil diskusi, tradisi sadranan ini sempat berhenti dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Kemudian, dengan adanya kelonggaran dari pemerintah untuk melakukan aktivitas, masyarakat kembali melaksanakan tradisi ini dengan mematuhi peraturan protokol kesehatan. Namun, sejumlah masyarakat di berbagai daerah di Jawa Tengah melakukan tradisi sadranan tanpa adanya kenduri, melainkan hanya pembersihan makam, tabur bunga, dan mengirim doa di atas makam keluarganya masing-masing. Dilihat dari hal tersebut, tradisi ini akan terus dilestarikan oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan adanya kepercayaan dan kebiasaan dari masyarakat sendiri terhadap tradisi sadranan bisa dibilang sangat kuat. Namun, dikarenakan adanya perkembangan zaman, kemungkinan yang terjadi di masa depan yakni akan adanya percampuran dengan budaya modern yang bisa menyatu atau sejalan dengan sadranan. Kemudian, perihal tradisi sadranan ini akan hilang atau tidak, kemungkinan akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan kemungkinan yang kecil karena selain dari peserta atau pengikut tradisi yang banyak, tradisi sadranan memang sudah ada sejak zaman Wali Songo, di mana saat ini banyak para pemeluk agama Islam bahkan sebagian besar menerapkan apa saja yang diajarkan oleh Wali Songo. Kesimpulan, sadranan atau nyadran merupakan tradisi yang dilaksanakan untuk menghormati atau sebagai sarana balas budi terhadap para leluhur yang sudah mendahului. Tradisi ini dilaksanakan di tempat pemakaman di suatu desa atau pemukiman. Kemudian, adanya perkembangan iptek dan zaman, perbedaan letak geografis, kondisi sosial, ekonomi, serta perbedaan lainnya di setiap daerah di Jawa Tengah, pelaksanaan perayaan tradisi sadranan ini berbeda-beda. Namun, pada dasarnya inti dari rangkaian acara ini tetaplah sama, yaitu pengiriman doa serta ziarah kubur untuk dijadikan pembelajaran dalam menjalankan kehidupan. Misalnya saja, ada masyarakat di daerah tertentu yang merayakan dengan meriah, seperti terdapat pertunjukan budaya di dalamnya. Ada pula yang merayakan secara sederhana dan hanya melakukan bersih kubur serta doa saja. Semua ini dikarenakan oleh faktor yang telah disebutkan tadi. Segala adat dan istiadat dari tradisi ini merupakan warisan dari nenek moyang serta penambahan ajaran dari Wali Songo yang memiliki banyak pelajaran di dalamnya. Pelajaran-pelajaran tersebut antara lain: 1. Ziarah kubur merupakan pengingat bahwa semua makhluk Tuhan pada dasarnya akan kembali kepadanya. 2. Kemudian, amal baik yang kita tuai selama hidup akan kembali kepada kita sendiri, seperti senantiasa diingat dan didoakan. 3. Acara sadranan mampu mempererat tali silaturahmi antar warga yang hadir di dalamnya. 4. Menyadarkan kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa melakukan segala hal di dunia ini dengan sendirinya.